masak daging goreng kerbau. Hai, kembali lagi di kampung inakku yang asri dan bikin ngangenin ini. Dan sepintas ketika mendengar judulnya saja bikin semua netizen pada bingung. Apa saja sebenarnya yang akan kita masak pada hari ini? Let's go, kita spill bumbu dan ragi rengonya. Di sini inak siahku ini sudah siap dengan cerakennya. Dimana di dalam cerakennya itu sudah lengkap dengan bumbu ragi beliknya. Walaupun sudah old atau sudah sepuh, tapi inakku ini masih cekatan untuk memilah dan memilih semua bumbu-bumbu yang ia biasa gunakan ketika menjadi kepala tukang atau master chef. Tentu saja di saat ia masih tilah dan segar menjadi tukang ragi rengo di saat orang begawi beli. Dan sekarang waktunya kita tes penerusnya. Ingatan letet, apa ada letet? Nih sebiar tandan, pala, kapulaga, ketumbar, mana? Kebalik, sang, apa bahasa Indonesia sang? Apa? Merica, ketumbar. Sidowaya, kayu manis, fengkeh, terus apa nih? Merakwaci nih. Merakwaci. Jinten. Walaupun masih bertanya-tanya dan agak tidak ingat semuanya, tetapi ya sudahlah, oke lah untuk pemula. Karena memang mengingat semua nama-nama ragi rengo ini membutuhkan waktu yang agak panjang dan kita harus rajin untuk menggeluti dunia perkulineran. Selain ragi belik yang cukup lengkap ini, di sini juga terdapat bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, laos, jahe, kunyit, cabai, dan ada juga daging sebagai bintang utamanya. Dagingnya ini daging sapi sekitar 1 kg. Karena betek yang merotot ini lagi malas untuk menggilik gelumpangnya, kita gunakan saja kecanggihan teknologi yang disediakan oleh inakku. Apalagi kalau bukan mesin penghancur segala macam bentuk barang dan benda ini. Karena tentu tidak membutuhkan waktu lama, semua ragi rengo ini akan hancur lebur dalam hitungan detik. Itulah praktisnya memasak di zaman yang serba modern dan canggih seperti sekarang ini. Tetapi mungkin masih ada saja yang menyukai tekstur ragi rengo yang digilik gelumpang. Dan kita pindah saja menuju ke sangenya atau kelapa yang akan disangrai. Sebenarnya sih tidak pure disangrai ya, karena tadi diberikan sedikit aja minyak goreng. Dan setelah kelapanya sedikit agak kecoklatan, tidak sampai gozong ya, setelah itu kita langsung angkat dan langsung digilik gelumpang menggunakan batu ragi ini. Karena kalau digiling pada saat masih panas seperti ini akan cepet banget halusnya atau lesaknya. Dan kita lanjutkan lagi menggoreng sisa kelapa yang tadi. Sementara itu kita pindah lagi ke sange yang sedang digilik gelumpang ini. Nah, kira-kira seperti inilah kelembutannya sampai ia mengeluarkan minyak dan halus. Setelah beres urusan persangean, kita balik lagi ke sogon atau penggorengan untuk menggoreng semua ragi rengonya. Kemudian diawali dengan menggoreng bawang merah. Setelah bawangnya harum dan layu, kita langsung masukkan saja ragi rengonya yang sudah digilik gelumpang menggunakan blender. Kita seong-saeng, ngonsrang-ngonsreng di atas sogon sampai bumbunya itu harum dan meletup-letup seperti ini. Kemudian menyusut dan baunya itu mereos kemana-mana. Langsung saja kita masukkan daging yang sudah dicuci bersih tadi. Teknik memasak seperti ini dinamakan endel. Setelah semua dagingnya masuk, tentu saja kita akan langsung menguah gaternya sampai bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam pori-pori dagingnya. Dan setelah daging beserta bumbunya itu menyusut, waktunya kita menyeduhnya dengan air panas. Tapi ini karena sayang sisa ragi rengonya yang ada di dalam blender itu masih banyak, jadi kita kosak saja sekalian pakai air panasnya. Kemudian kita seduhkan langsung ke dalam daging yang ada di atas kompor. Lalu kita lengkapi dengan bumbu-bumbu seperti garam, micin, dan ini sedikit asam lombok agar cita rasanya itu pedis. Dan yang terakhir tadi adalah bumbu penyedapnya. Lalu kita kuah terus sampai datang ini tukang rasanya. Si daging ini sendiri harus dipastikan matang dengan sempurna dulu ya, dan kita sekarang akan mencobanya. Tentu saja tukang rasanya ini tidak kaleng-kaleng karena sudah mendapatkan sertifikat indera pengecap paling sensitif di Pulau Lombok. Karena semua makanan itu harus dirasa dulu oleh beliau sebelum disajikan ke para tamu. Yang dirasa itu bukan hanya siya bagenya saja, tetapi empuk tidaknya daging itu sendiri. Dan yang terakhir yang dimasukkan adalah sangenya. Dan sange inilah yang membuat masakan itu menjadi hitam, serta kuahnya pun menjadi pekat dan kental. Cara memasak daging seperti ini lebih mirip dengan cara memasak rendang kalau dari Sumatera Barat atau di Padang sana. Hanya saja perbedaannya adalah kalau goreng kerbau ini tidak menggunakan santan dan tidak menggunakan daun kunyit sebagai bumbunya. Selebihnya semuanya itu mirip dengan bumbu rendang. Dan untuk dirasa terakhir kalinya, karena ini sudah diberikan sange, maka harus dirasa lagi bagaimana kekentalan dan kepekatannya. Masih dengan Chef Jun
Junet yang sama yang ngerasa tadi. Sampai besuh pekerjaannya cuman ngerasa luntuh. Katanya sih semua bumbunya sudah meresap dan terasa sangat meresyeng. Dan tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Hanya saja dagingnya masih kurang empuk sehingga masih perlu dimasak sekian menit lagi. Karena memang kalau masak daging itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk memasaknya. Agar dagingnya itu menjadi empuk. Tidak sampai memakan waktu berjam-jam, akhirnya dagingnya itu masak pula. Inilah yang dinamakan daging goreng kerbau. Setelah tanya sana sini dan inakku menjawab bahwa penamaan daging goreng kerbau itu dikarenakan warnanya yang hitam, menyerupai warna kerbau katanya. Padahal bahan utamanya itu bukan dari daging kerbau, melainkan dari daging sapi. Tetapi karena penggunaan sange atau kelapa sangrai itulah yang menyebabkan warnanya menjadi hitam. Katanya juga nama kando ini di setiap daerah di Lombok itu berbeda-beda. Kalau di kampung kami memang menyebutnya daging goreng kerbau, tetapi di daerah Kediri Lombok Barat sana katanya sih namanya kedunting. Dan waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Makan bersama di Beruga ini adalah momen yang paling susah untuk dilupakan dan paling bikin kangen. Dan part yang paling penting adalah icip-icip kando ini. Karena biasanya kita makan kando ini tuh sekali setahun atau kalau ada orang begawe. Dan dia disandingkan dengan serbuk atau urap-urap yang diberikan oleh kakak aku tercinta. Dan kita spill dulu rasa dari goreng kerbau ini. Dagingnya itu sangat empuk dan ragi rengonya itu sangat meresap hingga masuk ke dalam serat-serat daging itu sendiri. Sementara itu bumbunya yang hitam pekat itu rasanya otentik dan pakel dan merasa sekali sangenya. Perpaduan ragi belik yang beragam serta bumbu dasarnya itu sangat pas. Racikan bumbu dari Master Chef ini memang sangat luar biasa. Ini perlu kita contoh dan kita contek agar nanti dapat kita bikin menu ini tidak satu kali dalam setahun lagi, tetapi kita dapat membuatnya kapanpun kita mau. Karena bumbu-bumbunya itu sudah sangat banyak dijual di pasaran dan kita tinggal menghafalkan rupa dan jenisnya saja. Cara bikinnya pun sangat gampang sehingga kita dapat membuatnya kapanpun kita memiliki keinginan. Karena terkadang mengumpulkan niat itu memang yang paling susah. Selamat mencoba bagi yang kangen masakan rumah dan bye-bye!